itu Sungai Pangeran? Ya buaya dulu yang air dalam dulu masih. Dulu sarang buayanya ada di sini. Jadi buaya-buaya larinya kemana, Pak? Laut ke depan laut. Jadi buaya itu larinya ke sana semua. Menyusuri sungai ini rasanya gimana, Pak? Walah menyeramkan ya Sungai Pangeran nih. Seram. Seram kecemplung aja sampai takutnya kalau ditarik di bawah. Ditarik buaya. Karena memang terkenal di sini habitat buaya, Pak. Iya. Tapi dulu kan ibaratnya kita kan tidak menyangka sebenarnya ini. Padahal memang banyak nih. Sekarang ini mungkin buayanya itu kan jadi pada ketekok sendiri-sendiri. Oh itu kalau buaya macam itu. Kalau ke sini biasanya belong-belong di sana itu pasti buaya. Inilah yang disebut Sungai Pangeran yang menyeramkan ya, Pak ya. Iya. Karena menyeramkan karena memang tempatnya buaya. Sungai Pangeran yang hilang, habitat buaya rusak di tangan jahil manusia. Sungai Simpang Heran atau penduduk lokal menyebutnya Sungai Pangeran adalah sungai yang legendaris di air Sugian karena di sungai inilah habitat buaya berkembang. Kini Sungai Pangeran terancam hilang dan habitat buaya menjadi rusak. Sungai ini mengalir dari muara Sugian sampai ke hutan air Sugian, dulu hutan pule atau meranti dan lain-lain. Sekarang beralih fungsi menjadi hutan akasia, bahan baku pembuatan kertas oleh PT Okipalo. Habitat buaya kini terjepit oleh kepentingan manusia, mulai eksplorasi perkebunan sawit maupun kepentingan manusia lainnya. Sungai jalur yang dulu dibendung dan aman dari buaya, sekarang sungai jalur dikuasai buaya. Hal itu menurut penduduk setempat, Sungai Pangeran dijebol mengalir ke sungai penduduk, sedangkan sebagian Sungai Pangeran di wilayah timur Desa Jatimulia sudah berubah menjadi daratan dan sungainya hilang. Kini buayanya kocar-kacir dan menjadi ancaman warga, terutama yang beraktivitas di sungai. Ada kebijakan yang mungkin dalam tanda kutip membingungkan. Di satu sisi, Badan Restorasi Gambut membangun sekat kanal untuk melindungi gambut basah di wilayah air Sugian agar terjaga dan lestari. Ini gambut nih. Ini mestinya gambut ini adalah gambut basah ya. Karena wilayah ini banyak penyodetan kanal-kanal. Ada kanal 24, terus kemudian kanal-kanal yang lain, kanal-kanal PT, sehingga membuat lahan ini menjadi kering. Jadi gambutnya ini menjadi gambut kering. Ini gambutnya gambut kering ini. Mestinya ini gambutnya harus basah kan. Apalagi Badan Restorasi Gambut melindungi gambut atau melindungi gambut basah di wilayah air Sugian. Badan Restorasi Gambut memikirkan bagaimana gambut itu menjadi lestari, tidak hilang. Ini gambut masih asli ini. Ini masih gambut asli ini. Ini gambut. Inilah yang disebut gambut. Gambut ini mestinya harus basah. Ini kering. Ini kalau kena api langsung habis. Di sisi yang lain, Korporasi Perkebunan Sawit membuka kanal mengeringkan lahan. Tentu ini bertolak belakang dengan kebijakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 mengenai restorasi gambut. Kebijakan tumpang tindih penyelamatan gambut dan habitat satwa liar sepertinya hanya ada dalam buku dan rapat resmi di kantor-kantor. Sementara fakta di lapangan menjadi carut-marut dan saling diam untuk dilanggar. Sungai Pangeran, sungai legendaris para buaya itu, kini pun nyaris tiada dan buaya bisa menjadi ancaman dan berkonflik dengan manusia. Demikian Sumex Minggu Sungai Pangeran Air Sugian.
Dulu kalau misalnya Bapak menyeberangi sendiri berani nggak Pak? Nggak berani. Nggak berani ya? Nggak berani. Soalnya dulu masih lebar kok, sekitar 8 meter kalau dulu tuh. Sedangkan kalau anu itu apa? Kayu tongkang itu ponton PT itu kalau kayu malang 4 meter itu kan malang nariknya. Itu masih lebar lagi kok. Masih lebar. Nah ini kalau malang sudah tidak muat lagi. Berarti dulu kapal yang masuk sini kapal besar ya Pak ya? Seperti yang Kapal tugboat. seperti narik. yang narik ponton-ponton itu. Oh, yang narik ponton itu ya? Oke. Sangat dalam Pak ya? Dalam narik ponton. Tapi memang kalau buaya hidupnya di sini memang nyaman dia. Karena dia tenang kan? Tenang, belum orang musik. Sekarang sudah banyak yang ngusik Pak ya? Menyebar kemana-mana. Kalau anak buahnya masih banyak lah, tidak bisa ngitung lagi, kadang-kadang tiap 10 meter, kadang 50 meter disorot itu pakai senter itu masih ketengok. Maghrib baru muncul Pak? Sekitar itu. Dan kemudian ini kan masih di daerah-daerah mungkin sembunyi ya. Tentang sifat Sungai Pangeran itu dulu tenang tapi dalamnya meter. Hah? 4 meter 5 meter dulu. 4 meter 5 meter dalamnya. Terus arusnya kenceng Pak ya? Kenceng. Tapi memang mengerikan Pak ya? Ya. Yang pernah Bapak lihat buaya ukurannya berapa Pak di Sungai Pangeran Pak? Ada 3 meter, 4 meter, 2 meter. Ada kalau. Ada kalau. Kecil ini banyak. Banyak ya? Di Nakit itu. Kalau sekarang ini gimana Pak? Sekarang ini ya dia balik ke limpahan. Balik ke limbah? Ke laut. Oh, ke laut. Di limpah itu. Kalau nak ningot malam. Malam. Kalau siang nggak gini Pak? Enggak ada di. Dia ke dalam ya? Nah, iya ke dalam. Dalam. Abang sore ya, di pas habis itu Itu berapa Mas? dia naik tebing. Kalau atau di sini Teman-teman, banyak teman. banyak di ujung walet itu. Oh, jalan Wajar. menuju ke muara. Ujung walet? Iya di situ. Air kering. Kalau malam, siang. Siang. Panjang. Ada galak dari tempat titik arang itu. Oh, pakai Ini ketek di Pak? muara Mana keteknya? Sungai Sugian Di laut sana. Iya. menuju Sungai Simpanghiran. Ini orangnya dari mana? Itu Sungai Simpanghiran sebelah sana. Yang di sini adalah kanal limbah. Tapi kelihatan jelas ya Pak ya Sungai Pangeran. Iya. Bapak siapa namanya Pak? Nanti ya. Pak Nafia. Ini Pak Nafia, orang sini. Kita lihat sungainya seperti apa ya. Saya berada di jalur 23, wilayah paling ujung Kecamatan Air Sugian. Di wilayah inilah tempat habitat buaya, terutama di Sungai Pangeran sana. Nah, yang sebelah barat itu bermuara sampai ke Sungai Sugian, sungai besar, sungai alam. Dan Sungai Pangeran itu adalah sungai alam yang dulunya adalah dalam dan arusnya deras. Yang sebelah ke sana dia sampai ke desa Simpanghiran atau sampai ke sungai atau jalur 24. Itu wilayah sana. Itu masih berfungsi, masih aktif dan masih dalam. Nah, yang arah ke sana itu sudah buntu, sudah menjadi daratan, sehingga buaya sudah menyebar sampai kemana-mana di seluruh sungai, sudah menyebar, sungai besar maupun sungai kecil. Dulu tahun 80 di sungai ini itu tidak ada buayanya, karena di situ ada tanggul, ada pembatas. Nah, sekarang tanggul itu sudah dijebol itu sudah dialirkan ke sini, sehingga yang dari sana kering sungainya. Setelah kering, buayanya menyebar, sehingga penduduk sudah tidak melakukan aktivitas di sungai. Kalau dulu di sini merupakan aktivitas penduduk ya, untuk mandi, ya untuk nyuci, terus kemudian mencari ikan. Sekarang tidak kelihatan orang mencari ikan. Kalau dulu di sini banyak orang mencari ikan, sekarang nggak ada lagi. Dulu malam-malam nyari udang banyak, sekarang nggak berani lagi karena di sini sudah banyak buaya. Oke, itu tuh anak-anak buaya masih ada di pinggiran, banyak. Secara umum karena memang
habitat buaya itu sendiri sudah terganggu dengan adanya misalnya perubahan fungsi lahan. Itu indikasinya ada perubahan fungsi lahan di sana. Jadi yang awalnya itu adalah berawa dengan tanah tanah yang bisa untuk tempat mereka, tanah basah gitu kan. Kemudian juga masih ada vegetasi di situ, nipah dan lain-lain. Ini kemudian beralih fungsi misalnya menjadi kebun sawit atau apa gitu ya. Beralih fungsi ya. Dan juga dengan beralih fungsinya lahan itu perlu infrastruktur atau paling tidak perlu irigasi dan lain-lain, sehingga dibukalah kanal-kanal. Ini juga mempengaruhi ruang hidup mereka menjadi sempit dan kemungkinan bertemu manusia menjadi lebih sering. Itu berapa meter itu ya? Ada 6 meteran gitu. Itu jalan menuju ke muara itu. Panjang itu. Ini di muara Sungai Sucian menuju Sungai Simpanghiran. Itu Sungai Simpanghiran sebelah sana.